Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dan nikmat diantara yang terbesar adalah taufik dan hidayah Allah. Berkat taufik dan hidayah Allah, malam hari ini kita diizinkan untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tafsir Al-Quran, yang insya Allah malam ini kita masih meneruskan tafsir surat At-Duha yang pada pertemuan lalu baru kita bahas beberapa ayat, kurang lebih sampai ayat yang kelima. Maka insya Allah malam ini ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 akan kita rampungkan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semakin banyak amalan kita yang diterima dan banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatimu sebagai anak yatim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendapatimu sebagai orang yang bodoh, sehingga Allah memberikan hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatimu sebagai orang yang miskin, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan engkau orang yang berkecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah engkau bertindak sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, jangan engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Baik, jadi dari pertemuan yang lalu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah bahas sebab turunnya surat At-Duha, yaitu ketika Nabi SAW tidak bisa sholat malam dalam 2 malam kurang lebih, 1 atau 2 malam. Dan kemudian ada seorang wanita yang mengatakan bahwa Nabi SAW sudah ditinggal oleh jin peliharaannya, karena Nabi SAW mendapatkan tuduhan sebagai seorang penyihir, atau juga sebagai seorang dukun, tuduhan dari orang-orang musyrik, sehingga dikatakan ketika Nabi tidak melakukan ritual ibadah, yaitu sholat, yang bagi orang musyrik adalah ritual ibadah yang aneh,
Dikatakan Nabi itu sudah ditinggal oleh jin peliharaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan turunnya surat Ad-Duha. Yang di situ Allah tegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, bahwa Rabbmu, Tuhanmu itu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Ya. Sekaligus di sini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sedang beribadah untuk jin peliharaan, tapi sholat beliau alaihi salatu wassalam itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Allah memberikan motivasi bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, ya, walal akhiratu khairun laka minal ula, ya. Jadi yang di akhir nanti, ya, kehidupan akhirat itu masih lebih baik daripada kehidupan dunia, ya, sehingga tidak perlu galau, tidak perlu gelisah, ya, dengan penderitaan-penderitaan dunia, ya, karena justru semakin banyak ujian, ya, semakin banyak ujian yang dialami oleh seorang hamba, ya, itu sebetulnya semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dari itu disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa manusia itu terbagi jadi dua, ya. Ada yang namanya ahlul bala, ada yang namanya ahlul afiyah. Ahlul bala itu yang selama hidup itu isinya penderitaan, ya, seolah-olah hidupnya menderita gitu. Ya udah miskin, sakit, ya kena musibah ini, musibah itu. Kita lihat di antara manusia itu ada yang seperti itu hidupnya, masya Allah. Ya. Kita lihat yang mungkin mereka tidak punya biaya, ya, mungkin nafkahnya juga tidak banyak, ditimpa kesusahan, mungkin keluarganya ada yang sakit, bahkan mungkin ada yang cacat. Itu namanya ahlul bala. Ya. Jadi senantiasa dihinggapi dengan musibah-musibah. Maka ujiannya berarti untuk kesabaran. Ada yang disebut dengan namanya ahlul afiyah, ya. Ahlul afiyah itu orang yang cenderung banyak selamat ketika di dunia, ya. Cenderung banyak selamat ketika di dunia, enggak banyak musibah. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan ujian sabar, tapi ujian syukur, ya. Itu ahlul afiyah. Maka nanti ketika di akhirat disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ahlul afiyah, orang yang selama hidupnya itu diuji dengan banyak kenikmatan, di akhirat itu mereka iri dengan ahlul bala, ya. Mereka iri dengan ahlul bala, dengan orang-orang yang ketika di dunia justru hidupnya banyak susah, banyak musibah. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang ketika di dunia hidupnya banyak musibah dan susah, justru di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak dosa-dosanya diampuni ketika mereka sabar, dan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita di dunia selalu minta keselamatan. Makanya kalau zikir pagi kita akan minta, inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Itu kalau yang biasa zikir pagi. Di antara doa yang dibaca itu adalah doa untuk meminta keselamatan, ya. As'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat.
Kita minta itu, bukan berarti kita minta musibah. Tapi seandainya ada orang yang sudah meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah memberi sesuatu yang berbeda, ya, yang berbeda dengan yang diminta, ya, itu bukan berarti Allah menghendaki keburukan, tidak, ya. Karena Allah tegaskan akhirat itu lebih baik, ya. Sudah, kalaupun di dunia nggak dapat banyak nikmat, ya, Allah ganti kenikmatannya untuk di akhirat nanti. Maka Allah janjikan kepada Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tenang, di akhirat nanti Allah beri kenikmatan yang membuatmu itu puas, ya. Biar di dunia dicemooh, dicela, gak ada masalah, ya. Yang penting tetap beribadah dan berdakwah. Kemudian tadi mulai dari ayat yang ke-6, Allah itu mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW tentang kondisi yang dulu pernah dialami, ya. Digambarkan, ingat, coba dulu kamu itu yatim, ya. Nabi SAW terlahir sebagai anak yatim, tidak punya ayah, ya. Dan ini pun hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sisi kehidupan Nabi SAW itu pasti ada hikmahnya. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu dilahirkan dengan status sebagai anak yatim? Itu kehendak Allah. Dan Allah punya maksud dan tujuan, ya, di balik kondisi yang Allah tetapkan, supaya nantinya, ya, lebih menunjukkan kepada orang-orang bahwa, ya, apa yang didapat oleh Nabi SAW itu murni pengajaran langsung dari Allah Azza wa Jalla. Beliau nggak ada bapak, ya, jadi sejak kecil itu diasuh, ya, sejak disusui itu bahkan nggak disusui oleh ibunya. Ibunya cuma menyusui nggak lama. Aminah itu menyusui Nabi tidak lama. Yang lebih lama menyusui Nabi alaihi salatu wasallam adalah Halimah, ya. Halimah dari Bani Sa'ad, makanya dikatakan Halimah As-Sa'diyah, ya, karena perkampungannya, sukunya namanya suku Bani Sa'ad, ya, Halimah As-Sa'diyah. Juga pernah disusui oleh Thuwaibah, pernah juga oleh Ummu Aiman. Jadi 4 wanita pernah menyusui Nabi SAW. Ibunya Aminah, ya, kemudian Halimah, kemudian Thuwaibah, ya, kemudian Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Ummu Aiman, nama aslinya Barokah. Gak ada sosok laki-laki. Setelah itu ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya. Gak lama juga, ya, kisaran 2 tahun setelah diasuh oleh kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, ya. Pamannya pun sebetulnya tidak satu akidah dengan Nabi SAW. Jadi pamannya Abu Thalib itu sifatnya hanya melindungi saja, melindungi Nabi SAW dari gangguan orang-orang musyrik, ya, karena Abu Thalib itu orang yang punya pengaruh di Quraisy, ya. Jadi kalau Abu Thalib sudah melindungi Nabi SAW itu tidak ada yang berani. Jadi tidak ada sosok lelaki yang mengajari Nabi SAW, untuk semakin menunjukkan bahwa yang selama ini diajarkan oleh Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran itu bukan ajaran manusia, itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dikatakan fa'awa, Allah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah ingatkan, ingat dulu juga kamu itu sebetulnya bodoh, nggak ngerti apa-apa. Dolan itu maknanya sesat. Ya. Nabi dulu tidak mengerti apa-apa. Sebelum turunnya wahyu, ya, sebelum turunnya wahyu, Nabi tidak mengerti bagaimana cara harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk beriman. Hanya bisa minta, tapi yang namanya keimanan bahwa Allah itu ada, itu sudah menjadi fitrah manusia. Ya. Sudah menjadi fitrah manusia. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, ya, menyendiri dari orang-orang musyrik, ya, itu ya apa yang beliau tahu dari cara-cara ibadah yang tersisa. Ya. Nggak ngerti bagaimana harus beragama. Gitu. Kemudian Allah berikan petunjuk. Fahada, Allah berikan petunjuk. Dan dulu Nabi alaihi salatu wasallam itu miskin. Nah, jadi di sini Nabi itu diberikan dua kondisi, pernah miskin dan pernah kaya. Ya. Nabi itu pernah miskin dan pernah kaya. Miskin bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pernah sampai 3 bulan purnama, nah, 3 bulan itu tidak ada makanan yang bisa dimasak di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, saking miskinnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah untuk mengganjal perutnya yang lapar itu harus memasukkan batu ke dalam ikat pinggangnya. Ya, untuk mengganjal perutnya yang lapar, saking miskin, ya, saking miskinnya. Rumah beliau juga tidak besar, ya. Tapi pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sebagai orang yang kaya. Kapan itu? Ketika Nabi sudah melalui banyak sekali peperangan. Dari peperangan itu mendapatkan banyak sekali ghanimah. Ya. Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu jumlahnya luar biasa. Ya. Karena orang-orang itu kalau perang, ya, kalau perang, gambaran perang zaman dulu ya. Itu ketika mereka, yang namanya perang itu harus menempuh perjalanan jauh, ya, karena medan perang itu kan bukan di perkotaan, di lembah, ya. Jadi 2 kubu harus ketemu di lembah mana, ya. Jadi misalkan perang dengan orang musyrik dari Mekah, Nabi dari Madinah, itu harus keluar, yang musyrik keluar dari Mekah, yang kaum muslimin keluar dari Madinah, ketemu nanti di lembah mana. Ini untuk dari Mekah sampai lembah peperangan, dari Madinah sampai lembah peperangan, ini jalan lama, ya, berhari-hari, sehingga bawa perbekalan banyak, ya. Di antara perbekalannya apa? Hewan-hewan. Untuk apa? Disembelih untuk makan, ya. Ketika jumlah pasukan banyak, misalkan ketika perang Badar, ya, jumlah pasukannya kaum musyrikin itu berapa? 1000. Ya, kaum musliminnya 300. Makan sehari, makan orang 1000. Ya. Itu kalau kita gambarkan pakai hewan sapi, itu berapa sapi disembelih? Ya. Makanan mereka itu seperti itu. Bahkan yang mereka bawa itu bukan cuma sapi, onta. Yang mereka sembelih itu onta.
Makanya ketika perang Badar itu Nabi alaihi salatu wassalam ya, itu mencari tahu untuk mengetahui jumlah pasukan musuh. Yang Nabi tanya itu apa? Berapa unta yang mereka sembelih setiap hari ya. Ketika disebutkan rata-rata setiap hari mereka menyembelih 10 unta. 10 unta disembelih setiap hari dalam perjalanan itu. Baru Nabi memperkirakan berarti kurang lebih jumlahnya 1000 orang ya. Berarti bawa untanya banyak ya. Belum dengan harta-harta yang lain. Ketika kaum musyrikin kalah, hartanya diambil oleh kaum muslimin. Banyak ya. Itulah kemudian kehidupan Nabi dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kehidupan yang berkecukupan ya, berkecukupan. Maka Allah mengingatkan kondisi Nabi dulu, kondisi susahnya. Ingat, dulu itu yatim, dulu itu bodoh, dulu itu miskin ya. Untuk apa? Ya, sama seperti kita, pelajarannya untuk kita sebetulnya ya. Jadi mengingat kondisi dulu yang tidak senikmat sekarang ya, itu sebetulnya lebih membawa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dulu jelas kita bodoh, nggak ngerti apa-apa. Sekarang juga sebetulnya masih bodoh, tapi lebih mending daripada yang dulu ya. Dulu kita nggak bisa baca Quran, sekarang bisa, alhamdulillah. Dulu nggak ngerti gimana sholat, sekarang ngerti bagaimana harus sholat. Dulu nggak ngaji, sekarang ngaji, alhamdulillah ya. Perbandingan dulu dengan sekarang berbeda ya. Sehingga dengan mengingat masa-masa dulu ya, yang mungkin penuh dengan kekurangan ya, itu menjadikan manusia lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya untuk kita ya. Ketika Allah mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam, hakikatnya itu mengingatkan kita ya. Karena tadi manusia itu ujiannya cuma 2 di dunia ini. Ujiannya itu cuma ujian syukur dan ujian sabar. Maka Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Beliau pernah mengalami hidup sebagai orang yang sabar ketika kondisinya sangat kekurangan sekali. Sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang bersyukur ketika hidupnya kecukupan. Nah, makanya hidup kita itu hanya antara sabar dan syukur, sabar syukur, udah itu aja ya. Ujian kita, ujian antara sabar dan syukur. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Perkaranya orang beriman itu menakjubkan, karena semua perkaranya itu akan jadi baik. Tapi yang seperti ini tidak bisa didapatkan kecuali hanya hamba yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika mukmin itu mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur, itulah kebaikan untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, itulah kebaikan untuk dia ya. Jadi hanya antara syukur dan sabar. Ketika Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita, berarti kita disuruh untuk sabar ya.
Ketika Allah berikan apa yang kita minta, berarti kita diperintah untuk syukur. Ya. Hanya dari itu, ya, seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia itu tidak akan mudah untuk mengeluh. Kemarin ada yang bertanya, ya, ketika di radio ada yang tanya, Ustadz, kan katanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, ya. Saya sedang tertimpa musibah dan saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa Allah tidak kunjung kabulkan doa saya? Katanya Allah pengasih dan penyayang, ya. Mungkin menurut logika penanya, kalau Allah pengasih penyayang diminta ya langsung ngasih, ya. Logikanya begitu. Yang kita inginkan ya seperti itu, ya. Tapi itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah ketika tidak mengabulkan atau mungkin belum mengabulkan doa, itu karena Allah pengasih dan penyayang. Bukankah kita sebagai orang tua juga seperti itu? Ya. Apa ya sekarang kalau ada anak, ya, anak umur 10 tahun, ya, ngerengek bolak-balik, minta dibelikan motor, sekalipun orang tuanya mampu, kaya. Apa ya umur 10 tahun dikasih motor, mau ngerengek kayak apa? Ya nggak dibelikan motor, ya. Kenapa? Bahasa mudahnya belum saatnya untuk menggunakan motor. Orang tua lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya daripada si anak itu sendiri. Itu logika sederhana. Demikian juga dengan kita ketika minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah itu lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Sakit, siapa yang gak kepengen sembuh? Semua sakit kepengen sembuh. Doanya, ya Allah sembuhkan sakit saya. Allahumma rabbana adhibil ba's isfi anta syafi. Ya Allah, Tuhan manusia, buanglah keburukan ini, sembuhkan. Engkau maha penyembuh, ya. Innaka anta syafi, engkau maha penyembuh. La shifaa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Dah minta kepada Allah sebanyak-banyaknya ketika lagi sakit. Dikasih sembuhnya mungkin setahun kemudian. Doanya tiap hari, ya. Apakah Allah nggak sayang? Justru itulah sayangnya Allah. Allah itu memberikan kesembuhan di waktu yang paling tepat, ya. Di waktu yang paling tepat. Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat bagi hambanya untuk sembuh daripada hamba itu sendiri, ya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu apa ya kalau seorang hamba sembuh terus masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika sedang sakit dia malah banyak ibadah, banyak zikir, banyak doa, banyak munajat, ya. Kalau disembuhkan cepat saat itu juga, berhenti sudah mungkin doanya, berhenti ibadahnya, ya, sibuk lagi dengan dunianya. Allah maha tahu. Jadi memang dijadikan seperti itu dulu, ya, supaya apa? Allah banyak ampuni dosanya, Allah tambah pahalanya, ya. Sampai orang itu betul-betul sadar, oh seperti ini loh harusnya hidup saya, banyak ibadah, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Di momen yang tepat Allah sembuhkan, ya. Ketika sudah teruji betul,
lulus ujian baru Allah sembuhkan. Jadi enggak seperti yang kita bayangkan, Allah pengasih penyayang, kalau diminta langsung ngasih, enggak. Ya. Allah pasti memberi, pasti setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi berpesan, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah dengan kondisi kamu yakin bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Harus yakin. Hanya kapan diijabah, dalam bentuk apa, itu Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Ketika mungkin ijabahnya tidak persis dengan apa yang kita minta, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, itu pasti. Ya. Orang tua berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya diterima sekolah di sana. Sudah doanya rajin setiap malam, sholat malam, Masya Allah. Anak ujian yang sholat malam, orang tuanya anaknya santai-santai mungkin biasa aja. Ya. Yang deg-degan itu orang tuanya. Ya. Qadarullah sudah doa setiap malam, tawasul, sedekah sana sini, hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua. Mungkin hasil ujiannya jelek, atau mungkin daftar di kampus yang nggak diterima dan sebagainya. Kenapa? Allah lebih tahu mana yang cocok untuk anaknya daripada orang tua itu sendiri. Ya. Dulu saya contoh ya, ketika dikasih kebebasan sama orang tua, ya, dah mau minta apa terserah, ya. Saya ingat salah satu permintaan saya dulu senang dengan dunia militer, ya, baju-baju polisi, tentara itu saya suka. Jadi umur mungkin usia SD lah ya, 10 tahun. Saya minta sama orang tua saya minta dibelikan baju polisi yang seukuran saya, kecil. Kepengen banget pakai baju polisi. Kepengen banget pakai baju polisi. Habis itu diberitahu, kalau kamu dibelikan baju polisi seperti itu, kapan kamu mau pakai? Habis beli langsung pakai untuk apa? Apa ya sekolah mau pakai baju polisi? Ngaji ke TPQ pakai baju polisi? Kan tidak. Kalau kamu beli itu paling dipakai, habis beli dipakai, habis itu sudah. Mungkin ada momen apa dipakai, habis itu sudah. Baju itu nggak akan banyak manfaat. Habis itu digantung, disimpan. Coba pilih yang lebih manfaat. Nah, itu kadang kita di hadapan Allah begitu. Kita minta sesuatu yang mungkin ya sebetulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak begitu manfaat, bahkan untuk diri kita sendiri. Nah, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu tidak sampai doa yang terlalu spesifik. Ya, doa beliau itu sifatnya umum-umum saja. Ya, minta kebaikan dunia dan akhirat. Yang baik ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baiknya seperti apa. Ya. Itu ya ujian hamba ya, antara sabar dan syukur ya, antara sabar dan syukur. Nah, ketika permintaan kita banyak kita rasa belum diijabah oleh Allah, berarti memang tujuan daripada kondisi itu supaya kita sabar ya. Ketika ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk bersyukur ya, jangan lupa untuk syukur. Syukurnya itu enggak hanya kita sekedar mengucap walhamdulillah. Ingat, syukur itu harus menggunakan nikmat yang Allah berikan betul-betul sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah syukur. Kalau lisan kita mengucapkan alhamdulillah, ya, ternyata nikmat yang Allah berikan tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah,
justru menyibukkan kita dengan dunia ini, berarti kita belum bersyukur. Makanya Allah sebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur sebetulnya. Mengucap alhamdulillah itu gampang. Ya. Tapi menggunakan nikmat Allah ya untuk beribadah ya, itu yang banyak dilalaikan. Ya. Itu hakikatnya syukur. Harus dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Nah di sini kemudian Allah menyebutkan beberapa wujud syukurnya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, contohnya apa? Kalau ketemu anak yatim, jangan bertindak sewenang-wenang, disayang anak yatim itu. Itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika ada orang minta, baik minta harta maupun minta ilmu. Minta itu bisa dua, minta harta dan minta ilmu, tanya maksudnya. Ya jangan dihardik, jangan ditanggapi keras gitu. Minta harta, kalau kita nggak punya ya sampaikan dengan baik, maaf nggak ada. Ya, nggak usah ditambah dengan celaan-celaan. Ilmu juga jangan sampai pelit, karena ilmu yang kita miliki itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terakhir cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya adalah menceritakan nikmat Allah. Ya. Jadi ini salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu silahkan ceritakan. Ya. Jadi perlu kadang kita cerita kayak tadi ya, contoh nih. Dulu kondisi seperti apa, sekarang seperti apa. Kita cerita nggak ada masalah, ya, menceritakan kehidupan kita. Tapi ingat niatnya memang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan dulu ada orang yang mungkin kehidupannya sangat-sangat prihatin sekali, ya, sangat prihatin sekali. Sekarang sukses. Kemudian dia ceritakan kehidupannya dulu. Saya hidupnya begini di desa, ngarit dan lain sebagainya. Orang tua saya itu susah, nggak bisa membiayai saya sekolah. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, saya dapat beasiswa gini. Sampai sekarang seperti ini, alhamdulillah semuanya ini berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, gaya bahasa dalam menceritakan nikmat Allah dalam rangka bersyukur. Bukan kemudian membanggakan diri, enggak. Ya. Kan kemudian jane nyonggane kowe wong ya susah. Ngesiki wis dadi wong sukses, ya kayak kia lah, alhamdulillah tetap terus gitu. Tapi tujuannya supaya dia itu bisa membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Kayaknya musik wong ya, wongnya jos ya. Nah, ini itu alhamdulillahnya cuma buat topeng saja. Ya, hakikatnya dia itu kepengen dipuji sama orang lain. Dia itu orang hebat gitu. Ya. Nah itu pentingnya niat dan cara memilih gaya bahasa ketika menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Baik, kita jeda terlebih dahulu untuk adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, dipersilahkan. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut. Masih seputar menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hari ini. Ya.
Ini masalah kontemporer dalam menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tetap memberikan rambu-rambu ketika seorang ingin menceritakan nikmat Allah yang sudah dirasakan, ya. Jadi pada dasarnya kita disyariatkan untuk menceritakan nikmat Allah yang sudah kita terima dalam rangka, ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Tapi tetap dibatasi, ya. Karena tidak semua orang itu, ya, tidak semua orang baik dalam menanggapi cerita orang lain, ya. Apalagi sekarang itu zamannya medsos, ya. Jadi bukan berarti setiap nikmat yang kita terima itu orang lain itu harus tahu, enggak, ya. Terkadang ketika kita menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu didengar oleh orang yang kondisi hatinya sedang tidak baik, itu tidak menjadikan kondisi orang semakin baik, ya. Maka dulu misalkan ya awal-awal medsos ya muncul apa kayak Facebook, ya sekarang sudah beredar atau sudah berkembang banyak sekali lah, ya. Dengan pertemanan yang banyak, ada Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Orang itu bisa menceritakan apapun yang dia alami, apapun yang dia dapatkan, ya. Seperti itu. Terkadang posting foto kebahagiaan dan lain sebagainya. Kita nggak mengharamkan, itu asalnya mubah, boleh-boleh saja, ya. Hanya tentu sesuatu yang mubah dan boleh semuanya lah, yang halal pun kalau dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Ibadah saja kalau kita lakukan dengan cara berlebihan pun tidak akan jadi baik, ya. Sama, kita menjalankan perintah Allah untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah, kalau berlebihan juga tidak akan jadi baik. Semua yang berlebihan tidak baik, ya. Karena tidak semua orang itu bisa menerima cerita yang kita sampaikan, ya. Mungkin kita menceritakan kebahagiaan keluarga, di antara yang membaca, di antara yang mendengar, mereka sebetulnya ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga. Di samping itu mereka tidak punya fondasi agama yang baik, sehingga ketika mendengar cerita ini, cerita itu, malah muncul efek-efek negatif. Muncul rasa irinya, muncul dengkinya, oh ini orang ini pamer dan lain sebagainya. Sehingga memang kalaupun kita mau menceritakan lisan, ya, kita juga ceritakanlah kepada sekiranya orang-orang yang mampu menanggapinya dengan tanggapan yang positif, ya, tanggapan yang positif, ya. Bukan orang-orang yang mohon maaf mungkin nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga hati. Kalaupun mungkin berupa tulisan, ya, kayak sekarang status WA, ya, mungkin postingan di Facebook, di Twitter, Instagram seperti itu, ya, itu juga hendaklah kita membatasi diri, ya. Kita membatasi diri. Sekiranya kita ragu ini lebih baik di-share atau tidak, maka langkah terbaiknya menahan diri untuk tidak terburu-buru menyebarluaskan, ya. Memang asalnya disyariatkan, tapi sekali lagi semua yang disyariatkan kalau kita lakukan berlebihan itu efeknya tidak akan bagus, ya, tidak akan bagus. Memamerkan ini dan itu, kadang mohon maaf, hal yang sebetulnya nggak perlu pun, ya. Kita makan apa gitu, kemudian kita pasang di status makan apa. Itu kan sebetulnya nggak terlalu urgen untuk kita sebarluaskan,
Mungkin yang baca ratusan orang yang menyimpan kontak kita dan kita menyimpan kontak mereka, kan begitu ya. Jadi kalau mungkin yang tahu hanya keluarga kita, makanya ulama itu bahas ketika misalkan banyak orang memposting foto makanan dan lain sebagainya, padahal mungkin di grup itu nggak semuanya orang itu kaya, nggak semuanya orang mampu untuk makan seperti itu, mungkin di grup ada orang yang susah dan begini gitu. Khawatir di antara yang baca, yang nonton, yang lihat ya, itu malah jadi iri, sih kepengen seperti itu juga ya, atau malah menuduh orang yang posting ini orang ini pamer, itu kan nggak bagus efeknya ya. Kecuali kalau kita hanya berikan kepada keluarga misalnya, kayak cuma kepada istri atau mungkin istri kepada suami, sekedar menggambarkan saya baik-baik saja walhamdulillah, sedang nyaman makannya ini seperti ini, kepada orang tua misalkan. Orang-orang yang jelas insya Allah punya tanggapan yang positif untuk sesuatu yang kita sampaikan, nah itu aman insya Allah. Atau kepada teman sekedar menceritakan, berbagi kebahagiaan, alhamdulillah ini saya sekarang lagi makan bareng sama teman-teman, makanya ini alhamdulillah enak sekali, gak ada masalah ya. Makanya kalau terlalu luas sampai mungkin orang yang membaca kita nggak tahu siapa saja dalam kondisi yang seperti apa ya, menjadikan efek-efek yang kurang baik, nah itu yang perlu kita membatasi diri ya di zaman yang seperti ini. Itu yang diperingatkan oleh para ulama ya, berkaitan dengan mudahnya orang pada hari ini untuk menceritakan kebahagiaan. Pada dasarnya sekali lagi menceritakan kebahagiaan tidak salah ya, boleh, tapi harus melihat situasi dan kondisi. Lihat situasi dan kondisi agar dari apa yang kita kerjakan itu yang sebetulnya sedang menjalankan perintah Allah, kita pun mendapatkan kebaikan. Jangan nanti kita sudah seperti itu malah orang mendoakan buruk untuk kita, kan repot ya. Kita dikira pamer sama orang, malah kita didoakan bar kiye melarat, syukur, itu kan gak enak seperti itu ya. Dikira pamer, ini orang pamer terus, tak doakan habis ini melarat biar merasakan rasanya melarat kayak saya, kayak apa. Nah, karena kita nggak tahu siapa saja yang lihat itu ya. Sehingga perlu ya memilah dan memilih ketika menceritakan kondisi-kondisi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kiranya mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan dari pembahasan tafsir surat Ad-Duha ini, dan semoga kita bisa menjadi hamba yang antara dua kondisi, bersabar ketika memang Allah berikan ujian dan bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Kiranya demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.